Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal PTS Matematika kelas 12. Seminggu yang lalu siswa-siswi SMKN Sekar sudah mengadakan PTS online, tetapi masih ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Untuk KKM Matematika kelas 12 adalah 70. Bagi yang belum mendapatkan nilai KKM, maka harus mengulang atau remedi. Yuk simak penjelasan berikut ini. Untuk soal yang pertama, yaitu pengetahuan tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data disebut, untuk pengetahuannya ini disebut statistika. Sedangkan keseluruhan dari objek yang diamati disebut populasi. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas secara berurutan adalah statistika dan populasi. Jawabannya adalah E. Untuk berikutnya yaitu soal yang kedua, data jenis kelamin, data umur, dan data agama termasuk jenis data tunggal, berkelompok, kualitatif, kuantitatif, ataukah kontinu? Lah, untuk menjawab ini kita lihat jenis kelamin laki-laki perempuan, data umur balita, lansia, dan sebagainya. Data agama bisa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sehingga tidak melibatkan angka sama sekali. Untuk data yang tidak menggunakan angka atau numerik, maka disebut data kualitatif. Jawabannya adalah C. Soal yang ketiga yaitu, perhatikan gambar di samping. Berdasarkan diagram berikut, pernyataan yang benar adalah siswa yang mendapat titik-titik. Ini silakan diamati satu persatu pilihan jawabannya. Nilai 8 paling sedikit. Apakah benar? Salah. Nilai 4 ada 9 peserta, nilai 4 tidak ada di sini. Nilai 5 ada 8 peserta, juga tidak betul. Nilai 7 lebih sedikit dari nilai 8. Nilai 7 lebih sedikit dari nilai 8. Inilah yang sesuai dengan diagram berikut ini, sehingga jawabannya adalah D. Soal berikutnya yaitu, diketahui data 2, 3, 4, 4, 7. Min, median, dan modus secara berurutan dari data tersebut adalah titik-titik. Kita lihat minnya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa. Tentunya menggunakan rumus yang sudah pernah saya ajarkan. Pembahasannya adalah untuk min yaitu X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data sama dengan jumlah data berarti data yang ada kita jumlahkan. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 7, 20. Dibagi banyak data dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data sehingga 20 dibagi 5 sama dengan 4. Untuk mediannya kita urutkan dari nilai yang terkecil 2, 3, 4, 4, 7. Setelah urut kemudian kita cari nilai yang ada di tengah yaitu 4. Sehingga mediannya 4. Kemudian untuk modusnya kita lihat dulu nilai mana yang memiliki frekuensi tertinggi atau terbesar atau sering muncul. Dari 2, 3, 4, 4, 7 yang paling sering muncul adalah 4 karena 4 ini frekuensinya 2 sedangkan yang lainnya frekuensinya 1 atau muncul sekali sehingga modusnya adalah 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah min sama dengan 4, median sama dengan 4, modus sama dengan 4. Untuk berikutnya yaitu soal yang kelima, nilai rata-rata dari data berikut adalah sebagai berikut. Untuk membahas ini maka perlu rumus rata-rata untuk data berkelompok. Langkah yang pertama adalah kita mencari nilai tengahnya. 1 sampai 5 nilainya 3. Dari mana ini? Kita ingat kembali untuk mencari nilai tengah kita menjumlahkan batas bawah dan batas atas dibagi 2. 1 tambah 5, 6. 6 dibagi 2, 3. 6 tambah 10, 16 dibagi 2 hasilnya 8. 11 tambah 15, 26. 26 dibagi 2, 13.
16 tambah 20, 36. 36 dibagi 2, 18. Setelah mendapatkan nilai tengah, kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah, FIXI. Frekuensi kali nilai tengah. 3 kali 3, 9. 2 kali 8, 16. 4 kali 13, 52. 1 kali 18, 18. Kemudian kita jumlahkan. 9 tambah 16, 25. 25 tambah 52, kemudian ditambah 18, hasilnya adalah 95. 95 ini dibagi dengan frekuensinya 10, yaitu 9,5. Jadi jawabannya adalah C. Untuk berikutnya soal yang ke-6, yaitu tabel berikut adalah hasil ulangan matematika suatu kelas. Metode menghitung modus data berikut adalah titik-titik. Untuk menjawab ini, langkah pertama mencari modus adalah kita cari frekuensi yang memiliki nilai terbesar. Dari frekuensi ini yang paling besar adalah 14, sehingga modusnya adalah 14, frekuensinya dengan data 49 sampai 54. Ini disebut dengan kelas modus. Sehingga rumusnya modus adalah TB plus D1 per D1 tambah D2 kali C. TB ini tepi bawahnya. Kelas modus tadi 49 sampai 54, sehingga tepi bawahnya, untuk mendapatkan nilai tepi bawah kita cukup mencari batas bawahnya dikurangi setengah, atau dengan kata lain 49 ini dikurangi 1, hasilnya 48 ditambah setengah, yaitu 48 setengah. Ditambah dengan D1. D1 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 9. Sehingga 14 kurangi 9 hasilnya 5 per D1 tambah D2. D1 sudah diketahui 5, kemudian D2 kita hitung. D2 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 10. 14 kurangi 10 hasilnya adalah 4. Panjang kelasnya adalah 6. Dari mana 6? Kita lihat 31 ke 37, 37 ke 43 dan seterusnya, semuanya ini berselisih 6. 37 kurangi 31 hasilnya 6. Sehingga panjang kelasnya adalah 6. Maka metode menghitung modus data berikut adalah 48,5 ditambah 5 per 5 plus 4 kali 6. Jawaban yang sesuai adalah D. Berikutnya adalah soal nomor 7. Simpangan baku dari data 4, 6, 8, 2, 5 adalah titik-titik. Bisa kita cari, yaitu dengan menggunakan langkah sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data sama dengan jumlah datanya berarti 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 5, hasilnya 25. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data jika dibagi 5, sehingga 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian untuk menghitung SB, kita menghitung S kuadratnya dulu biar lebih mudah, yaitu sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N, X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Sehingga sama dengan datanya 4 dikurangi rata-ratanya 5. 4 kurangi 5 dikuadratkan. Ditambah data berikutnya 6. 6 dikurangi rata-ratanya 5. 6,5 dikuadrat. 6 dikurangi 5 dikuadratkan. Ditambah data berikutnya ini 8. 8 juga dikurangi 5 dikuadratkan. Kemudian ditambah lagi 2 dikurangi 5 dikuadratkan. Ditambah lagi data terakhir yaitu 5 dikurangi 5 dikuadratkan. Semuanya dibagi 5 karena banyak datanya adalah 5. 4 kurangi 5 min 1 dikuadratkan, 6 kurangi 5 1 dikuadratkan, 8 kurangi 5 3, 3 dikuadratkan, 2 kurangi 5 adalah min 3 dikuadratkan, 5 kurangi 5 0 dikuadratkan. Sehingga min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat 9 juga, 0 kuadrat juga 0. Semuanya dijumlahkan, 1 tambah 1 2, 2 tambah 9 ditambah 9 ditambah 0 hasilnya 20. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Untuk menghitung SB maka akar dari variansi atau akar dari S kuadrat. Karena S kuadratnya sudah ketemu 4 maka sama dengan akar dari 4 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah E. Untuk yang nomor 8, diketahui rata-rata dari sekelompok data adalah 44 dan simpangan bakunya 2,2.
Koefisien variasi dari kelompok data tersebut adalah titik-titik persen. Kita ingat rumus KV sama dengan SB per X bar kali 100%. SB ini simpangan bakunya 2,2. Per X barnya adalah 44, maka ditulis 2,2 per 44 kali 100% sama dengan 2,2 kali 100, 220 dibagi 44, hasilnya adalah 5. Jadi koefisien variasi dari kelompok data tersebut adalah 5%. Untuk berikutnya soal yang nomor 9, angka baku nilai ulangan matematika yang mendapatkan nilai 80 di suatu kelas adalah 2 dan simpangan bakunya 2,5. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas itu adalah titik-titik. Bila kita pahami dari kalimat ini angka baku yang mendapatkan nilai 80, berarti nilai 80 ini sebagai X, angka bakunya 2 dan simpangan bakunya 2,5. Kita masukkan ke rumus Z. Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi SB. Z-nya 2, ditulis 2 sama dengan X-nya 80, dikurangi X bar dibagi 2,5. 2,5 ini pindah ke sini jadi pengali. Jadi 2 kali 2,5 hasilnya 5 sama dengan 80 dikurangi X bar. 80 dikurangi berapa supaya hasilnya 5? Maka adalah 75. Atau kita bisa menggunakan aturan pindah ruas. 80 min X bar. Kemudian 80 pindah ke ruas sebelah menjadi min 80 sama dengan min X. 5 dikurangi min 80 adalah min 75 sama dengan min X bar. Min dibagi min hasilnya plus, maka 75 sama dengan X bar. Jadi jawabannya adalah C, 75. Berikutnya soal terakhir, yaitu perhatikan tabel berikut. Desil ke-8 dari tabel tersebut adalah titik-titik. Untuk menghitung desil, maka kita menggunakan rumus. Letak D8 sama dengan IN per 10 sama dengan I-nya 8, karena yang ditanyakan adalah D8. N-nya adalah jumlah frekuensi 40. 8 kali 40, 320 dibagi 10, 32. 32 ini kita hitung frekuensi yang mencakup 32. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 15, 28. Belum mencakup 32. 28 tambah lagi 10 jadi 38. Sehingga disinilah kelas desil D8, 75 sampai 79. Untuk rumusnya yaitu TB plus IN per 10 dikurangi FKS dibagi FDI kali C. TB karena 75 ini TB-nya dikurangi 1, 74 ditambah setengah, jadi 74 setengah. Ditulis 74,5 plus IN per 10 sudah kita hitung 32 dikurangi FKS-nya. FKS itu frekuensi sebelum kelas desil. Berarti di sini ada 5 tambah 8 tambah 15. Kemudian frekuensinya dia sendiri adalah 10. Kemudian panjang kelasnya adalah 5. Di 60 sampai 65 dan seterusnya ke bawah, atau 65 kurangi 60 kan 5. Jadi semua ke bawah ini berselisih 5. Itulah panjang kelasnya. Kemudian 74,5 tambah 32 dikurangi 28 hasilnya 4. 4 per 10 kali 5. 4 dikalikan 5 hasilnya 20. Kemudian 74,5 tambah 20 per 10. 20 per 10 ini hasilnya adalah 2. Sehingga 74,5 ditambah 2 hasilnya adalah 76,5. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.